Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini kita dikumpulkan kembali untuk bersama-sama melanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak terasa hari ini kita sudah memasuki di hari ke-25 di bulan suci Ramadan di tahun ini. Masih terasa kita baru mengawali detik-detik menyambut bulan suci Ramadan di kala itu. Begitu antusiasnya kita mempersiapkan diri untuk berjuang mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Dengan melaksanakan ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Di siang harinya kita berjuang menahan lapar, menahan minum, dan menahan dari hal-hal yang membatalkannya. Itu dengan melaksanakan siyam Ramadan. Kemudian kita pun bersemangat atau lebih bersemangat di bulan suci Ramadan ini untuk melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu. Sebelum azan berkumandang, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah berkumpul, kita sudah bersiap-siap. Ditambah lagi dengan ibadah sholat sunnah, sholat tarawih. Sekalipun mungkin bilangan rakaatnya lebih dari biasanya. Kita biasa melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Namun sholat isya, sholat tarawih kita laksanakan lebih dari jumlah rakaat yang sudah kita biasakan. Namun alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semangat pun membara, dan ibadah-ibadah yang lain yang tentunya dikerjakan dan ditunaikan oleh kita semua. Tilawatul Quran. Mungkin sudah ada beberapa dari saudara-saudara kita yang sudah mengkhatamkan Al-Quran lebih dari sekali, 2 atau 3 kali. Kemudian juga infak sedekah, zakat dan seterusnya sudah kita tunaikan dari awal Ramadan sampai dengan detik ini di hari ke-25. Maka ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, di hari ke-25 tentu ini detik-detik perpisahan kita dengan Ramadan. Detik-detik Ramadan akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di penghujung Ramadan ini masih ada sisa waktu 5 atau 6 hari lagi kurang lebih. Mari kaum muslimin rahimakumullah, kita berjuang lebih keras lagi, lebih semangat lagi
Karena barangkali Ramadan di tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Kita belum tahu kaum muslimin rahimakumullah. Jangankan Ramadan tahun depan, 4 hari, 5 hari ke depan saja kita tidak tahu. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan kita di bulan suci Ramadan ini atau tidak. Maka di akhir detik-detik perpisahan kita dengan bulan suci Ramadan ini kaum muslimin, hendaklah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbanyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di tempat atau di kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan setidaknya 3 harapan dan 3 permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah perjuangan kita selama bulan suci Ramadan ini. Detik-detik menjelang perpisahan kita dengan bulan suci Ramadan ini. Yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nas'alullaha al-qabul. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar amal ibadah yang sudah kita perjuangkan selama bulan suci Ramadan ini kaum muslimin diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan salah satu sebab kesedihan para ulama kita. Mereka bersedih ketika detik-detik menjelang perpisahan dengan Ramadan. Mereka bersedih bukan karena tidak memiliki baju baru, bukan kaum muslimin. Bukan karena mereka tidak memiliki tunjangan hari raya mungkin. Wallahi demi Allah bukan kaum muslimin. Namun kesedihan mereka adalah dikarenakan karena mereka belum mengetahui, tidak mengetahui apakah amalan-amalan yang mereka perjuangan itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka paham, mereka sangat mengerti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima amal ibadah bagi orang-orang yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah ibadah orang-orang yang bertakwa saja. Masya Allah kaum muslimin. Para ulama bersedih ketika mendengar ayat yang mulia ini. Karena mereka merasa jangan-jangan ibadah mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuturan seorang tabi'in, Abdul Aziz bin Abi Rawat rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menceritakan bagaimana keadaan para ulama tabi'in terdahulu, beliau mengatakan adraktuhum yajtahiduna fi amali salih fa idza fa'aluhu waqa'a 'alaihimul ham ayuqbala minhum am la. Adraktuhum yajtahiduna fi amali salih. Saya mendapatkan, kata beliau Abdul Aziz bin Abi Rawat rahimahullahu ta'ala, saya mendapati mereka para ulama tabi'in yajtahiduna fi amali salih. Ketika mereka masuk di bulan Ramadan, mereka bersemangat untuk melakukan amal kebaikan, amal saleh. Subhanallah. Mudah-mudahan kita pun termasuk bagian dari orang-orang yang semangat mengamalkan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Fa idza fa'aluhu, namun ketika mereka telah melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, detik-detik mereka menjelang perpisahan dengan Ramadan, apa yang mereka rasakan kaum muslimin? Mereka rasakan waqa'a 'alaihimul ham, maka hinggap di hati-hati mereka rasa kekhawatiran, rasa sedih. Kenapa kaum muslimin rahimakumullah? Apa sebab kesedihan mereka para ulama tabi'in? Ayuqbala minhum amla. Kesedihan mereka karena mereka khawatir ibadah mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin, kenapa para ulama salafus saleh ketika mereka semangat untuk mendapatkan, bersemangat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan agar dimasukkan ke dalam bulan suci Ramadan, demikian juga mereka bersemangat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar amal ibadah mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu, sebagian salah mengatakan wa kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighum syahr Ramadan.
Ketahuilah kaum muslimin, para ulama terdahulu, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, permintaan mereka satu kaum muslimin, agar mereka disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Tujuan apa kaum muslimin? Untuk berjuang mendapatkan keberkahan pahala di bulan suci Ramadan. 6 bulan kaum muslimin rahimani wa rahimallah, 6 bulan menjelang bulan suci Ramadan, mereka sudah berharap agar mereka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Dan ketika mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan suci Ramadan, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Aziz bin Abi Rawat tadi, adraktuhum yajtahiduna, mereka bersemangat, mereka bersungguh-sungguh ketika melaksanakan ibadah di selama bulan suci Ramadan. Namun ketika Ramadan telah usai kaum muslimin, apa yang mereka lakukan selanjutnya? Wa ad'unallah wa yad'unallaha sittata ashhur an yataqabbala minhum. Dan mereka ketika selesai meninggalkan Ramadan, mereka berdoa kembali, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan ke depan, an yataqabbala minhum, agar ibadah-ibadah yang mereka lakukan, yang mereka perjuangkan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu di antara sekian harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita panjatkan kepadanya kaum muslimin. Nas'alullaha an qabul. Kita meminta karena tidak ada yang mengetahui ibadah yang mana yang diterima dari kita kaum muslimin rahimakumullah. Dengan doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Ini yang pertama kaum muslimin rahimakumullah. Kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjutkan kaum muslimin permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha hifdzul amal. Nas'alullaha hifdzul amal. Yani ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahala yang sudah kita kumpulkan selama bulan Ramadan jangan sampai hilang. Agar tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya kaum muslimin rahimakumullah, mungkinkah amal ibadah seorang hamba yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang ittiba dengan Nabi SAW, mengikuti anjuran dan tuntunan Nabi SAW selama bulan Ramadan ini, yang begitu ikhlas kemudian ittiba dengan Nabi SAW, kemudian pahala-pahala mereka tidak bisa hilang? Apakah bisa hilang kaum muslimin? Ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dari beberapa ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan yang dilakukan itu bisa menghilangkan keburukan. Innal hasanatu yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Maka para ulama berdalil dengan ayat yang mulia ini bisa dibalik. Bahwa amal keburukan yang dilakukan setelah amal kebaikan, maka amal keburukan tersebut bisa menghapus amal-amal kebaikan atau amal soleh yang dilakukan seorang hamba. Sekalipun mungkin ikhlas ketika dilaksanakan, ittiba, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Namun ketika mereka mengikuti setelah amal kebaikan itu amal-amal keburukan, maka amal-amal keburukan tersebut bisa mengakibatkan hilangnya amal kebaikan yang sudah diraihnya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwani 'alai turab fa asabahu wabilun fatarakahu solda.
Surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah pahala sedekah-sedekah kalian itu dihapuskan karena engkau melakukan dua hal, al-man wal adha. Al-man mengungkit-ungkit pemberian. Mengungkit-ungkit pemberian, wal adha, dan menyakiti hati si penerima. Karena dua hal ini kaum muslimin, ketika seorang telah bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata dan kemudian dia mengikuti dengan dua hal yang disebutkan oleh Allah taala di ayat yang mulai ini, al-man wal adha. Dia mengungkit-ungkit pemberiannya, dia mengungkit-ungkit sedekahnya, dia mengungkit-ungkit infaknya, wal adha, dan dia juga menyakiti hati si penerimanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sebagaimana keadaan orang-orang yang ketika bersedekah itu ria'an nas, ingin dilihat, ingin dipuji oleh manusia, riya. Wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan kemudian seorang yang bersedekah tidak didasari karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perumpamaan orang-orang yang sedekah demikian kaum muslimin. Sedekah dengan menyebut-nyebut pemberian, menyakiti hati si penerima dan seterusnya. Famathaluhu kamathali safwani alaihi turab. Diibaratkan seperti batu yang di atasnya terdapat debu atau tanah. Fa'asabahu wabilun fatarakahu sulda, dan kemudian debu itu terkena air yang begitu deras dan kemudian hilanglah debu. Begitu juga keadaan orang-orang yang ketika bersedekah itu dengan melakukan hal-hal yang disebutkan di ayat yang mulai ini akan hilang pahalanya. Dua ayat yang mulai ini kaum muslimin rahimakumullah menunjukkan bahwa amalan-amalan yang sudah kita raih selama bulan Ramadan atau bahkan sebelum Ramadan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu bisa hilang dikarenakan melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala setelah bulan suci Ramadan ini. Di antaranya adalah kaum muslimin hindari, sebagaimana ayat yang dimulai yang tadi disebutkan, hati-hati dengan riya dan sum'ah. Hati-hati dengan riya dan sum'ah. Riya adalah memperlihatkan amalan-amalan kebaikan kita kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Sum'ah menceritakan amal kebaikannya kepada orang lain dengan tujuan untuk disanjung dan dipuji olehnya. Fal'idzubillah. Dua hal ini kaum muslimin rahimakumullah itu bisa menghapuskan amal ibadah kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kedua yang bisa menghapus, bahkan bukan hanya menghapus amalan-amalan tertentu, kullu amal, semua amal soleh kita bisa terhapus dikarenakan melakukan satu hal yang termasuk dosa, paling dosa besar, dosanya atau nenek moyangnya dosa, yaitu melakukan kesyirikan, syirkul akbar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayatnya, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika engkau melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syirkul akbar, lahabita anhum, maka mereka akan dihapuskan amal-amal yang telah mereka kerjakan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surat Az-Zumar 65. Walaqad uhiya ilaika, telah saya wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu yaitu para nabi, la in asyrakta, jika engkau wahai Muhammad itu berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka, sungguh kata Allah akan saya hapuskan semua amal-amal ibadah engkau. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi.
Maka kaum muslimin rahimakumullah, selain kita menghindari dari hal-hal yang disebutkan ini, maka kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak saya ketahui, yang saya ketahui, dan dari perbuatan dosa yang tidak saya ketahui. Dan yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meminta agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, nas'alullaha al-qabul. Dan kemudian kita lanjutkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kaum muslimin, nas'alullaha al-istiqamah. Nas'alullaha al-istiqamah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqamah, kelanggengan, istimrar dalam melaksanakan atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari Ramadan ke Ramadan, Ramadan ke Ramadan ke Ramadan hatta al-maut. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memerintahkan kita hambanya kok agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak musiman. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan suci Ramadan saja, tidak kaum muslimin. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kalian kepada Rabbmu itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai akhir Ramadan, bukan sampai Muharram, bukan sampai Dzulqa'dah, bukan kaum muslimin. Hatta ya'tiyakal yaqin. Namun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya hatta ya'tiyakal yaqin, yaitu sampai dengan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita, yaitu hari keyakinan untuk kematian. Istiqomah kaum muslimin rahimakumullah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita selesai melaksanakan ibadah, maka lanjutkan ibadah yang lain lagi. Fa idza faraghta fansab. Jika kita selesai melakukan ibadah, lanjutkan ibadah yang lain lagi. Ahabbul a'mal indallahi adwamu hawain qal. Sebaik-baik amal atau yang paling dicintai, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan kalau amal yang banyak, bukan. Bukan amalan yang begitu banyak, namun ahabbul a'mali indallah adwamu hawain qal. Sebaik-baik amal atau amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang didawamkan, istiqomah, walaupun amal itu mungkin dirasa kecil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di akhir penghujung khutbah di siang hari ini ada beberapa trik agar kita menjadi orang yang istiqomah. Yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, jangan lupa kita selipkan doa-doa kita agar kita meminta doa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah, anugerah ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah anugerah itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami selalu dalam agamamu. Lantunkan doa ini kaum muslimin, istimronkan kaum muslimin, dawamkan doa ini sebagaimana Nabi SAW juga mendawamkan dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari surat Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini yang pertama kaum muslimin, selalu kita panjatkan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqomah. Yang kedua kaum muslimin, berusaha setiap kita melaksanakan ibadah maka kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selalu ikhlas mengharapkan pahala dan janji Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amal tersebut akan langgeng. Berbeda dengan orang ketika beribadah karena ingin mendapatkan pujian. Maka ketika dia tidak mendapatkan pujian, barangkali dia akan berhenti dari amalan tersebut. Dia akan berhenti dari amalan tersebut karena tidak ada orang yang memujinya. Namun ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar setiap ketika kita beramal saleh, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah, agar kita menjadi orang yang istiqomah, maka rutinkan amal-amal ibadah walaupun mungkin itu amalan-amalan kecil. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi SAW, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang didawamkan sekalipun mungkin itu amalan yang kecil. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, 3 harapan kita dan harapan-harapan yang lain yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir atau di penghujung Ramadan ini diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam.